Awas, 7 juta massa bakal geruduk Jakarta dengan tuntutan, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di tengah negara kita baru saja menjadi sorotan dunia internasional di KTT G20 Roma, Italia, dan menjadi presidensi G20 2022. Tiba-tiba bau tak sedap menyeruak di bumi pertiwi. Pasalnya kelompok yang menamakan diri mereka Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, atau kerap dipelesetkan oleh warganet menjadi Nopel Bawukmin tersebut hendak kerahkan massa sampai 7 juta datang ke Jakarta. Alasannya, Nopel Bawukmin pun karena mereka konon sudah kangen lama tidak bertemu lalu cipika-cipiki. Kemudian juga memiliki agenda menuntut bebaskan Habib Rizik dan mengusut kematian 6 laskar ex-FPI yang meninggal dunia dihadiahi timah panas oleh aparat. Seperti yang diberitakan oleh rekan awak media berikut ini, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin membeberkan pihaknya akan menggelar reuni 212. Rencananya, reuni 212 akan digelar pada 2 Desember 2021. Novel mengatakan reuni 212 setidaknya akan diikuti oleh 7 juta massa. Mereka semua bakal turun ke jalanan untuk menuntut pemerintah Indonesia agar membebaskan Habib Rizik Syihab. Selain itu, massa yang mengikuti reuni 212 juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pembantaian 6 anggota FPI. Dari 7 juta orang akan hadir karena massa 212 sudah kangen untuk reuni, kata Novel Bamukmin seperti dikutip terkini.id, Senin 1 November 2021. Dan dengan momen yang sangat penting yaitu bebaskan IBHRS serta usut tuntas peristiwa 6 laskar FPI. Lanjutnya, menurutnya sudah banyak umat yang merindukan momen persatuan di acara reuni Akbar 212. Karena itu Novel mengatakan pihaknya siap menggelar reuni 212 seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena masa 212 sudah banyak kangen untuk reuni dan dengan momen yang sangat penting. Karena demikian Novel menyebut reuni tahun ini berbeda dengan reuni tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, pihaknya akan mengangkat tema menuju silaturahmi Akbar 212 di reuni 212 mendatang. Sebagai informasi, demo 212 merupakan aksi unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizik Syihab. Aksi ini pertama kali dilakukan pada 2 Desember 2016 silam. Entah mengapa tiba-tiba kopi di meja seketika menjadi anyep membaca celoteh Nopel Bawukmin di atas dengan segala statement dan rencananya tersebut. Menyebut massa 7 juta, kok begitu enteng ya? Itu massa dalam bentuk raga manusia apa kumpulan karbon monoksida? Hahaha. Pasalnya, 7 juta itu setara dengan 70% jumlah penduduk DKI Jakarta yang sekitar 10 juta jiwa. Kelompok ini paling jago kalau hiperbola. Apakah pecinta serta pengikut reuni 212 ini tidak memiliki nalar dalam batok kepala? Kiranya hanya kumpulan pengangguran dan tidak memiliki aktivitas dalam hidup yang mau sekedar kumpul-kumpul untuk hal yang anfaedah. Lagi pula tuntutan yang hendak digaungkan sama sekali tidak beralasan. Soal negara dan hukum yang berlaku di Republik ini dengan mudahnya diinjak-injak sedemikian rupa. Kasus Habib Rizik sudah berketetapan hukum yang berlaku sesuai undang-undang. Dengan kasus tewasnya 6 laskar ex-FPI pun sama. Bahkan Bah Amin Rais yang membentuk tim pencari fakta pun dalam rilisnya telah mengakui tidak menemukan kesalahan dari pihak aparat dalam hal ini TNI Polri. Kita patut menduga kangen-kangenan model Nopel dan konco-konconya itu hanyalah untuk kepentingan segelintir orang saja. Saya mencatat ada beberapa alasan mengapa mereka tiba-tiba wacanakan kumpul. Pertama, agar eksistensi PA212 terjaga atau sebagai panggung buat narsis dan eksis setelah induk organisasi mereka FPI dinyatakan organisasi terlarang setara PKI, HTI, DI atau TII, dan lain sebagainya. Meski kabarnya sudah membuat organisasi serupa dengan nama yang sama FPI, Front Persaudaraan Islam, tapi nampaknya mandul dan impoten, sama sekali tidak diminati massa. Toh sudah diblokir rekeningnya, kering. Kedua, sebagai promo untuk ajang bargaining power, partai politik juga tokoh politik. Maklum, jelang pemilu 2024, biasanya partai dan tokoh politik mulai lirik sana-sini, dan salah satunya kelompok atau ormas yang dianggap memiliki massa besar. Nah, PA212 mencoba menjajakan diri mereka. Jika deal dan cocok, bisa merapat. Tapi, untuk yang satu ini kiranya sudah dapat ditebak. Mungkin untuk partai, kalau tidak PKS, Demokrat atau PAN. Sedang tokoh politik Anies Baswedan atau Ridwan Kamil. Sedang JK cukup di belakang layarnya. Ketiga, Nopel CS sedang berusaha mencari perhatian pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini kian solid.
Bahkan Indonesia di dunia internasional sedang menjadi pusat perhatian. Seperti biasa, jika negara sedang baik-baik saja dan Jokowi mendapatkan puja-puji, maka harus ada gaduh dan kisruh untuk memberi kesan Indonesia tidak baik-baik saja. Begitulah kira-kira. Sudah menjadi suratan takdir yang harus dipikul seluruh rakyat Indonesia yang waras secara logika. Jika pada akhirnya harus melawan arus pemikiran kelompok spesies yang terbalik cara berpikirnya, kaum kontekstual dan konseptual. Masa 2004-2014 saat Republik ini dinahkodai seorang jenderal yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono, kelompok-kelompok dengan dasar fundamentalis tumbuh subur di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di era Jokowi, kelompok yang unfaedah dan bikin gerah di berangus. SBY yang membiarkan tumbuh liar sampai akhirnya membolak-balikan nalar rakyat Indonesia. Dan seorang Jokowi yang akhirnya merapikan rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Dan tidak hanya merapikan tapi juga mencerabut sampai akar. Top 6 bulan kerja, Satgas BLBI sukses sikat anak cendana hingga keluarga Bakri. Amankan, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan Jokowi namanya kalau tidak memiliki nyali menghadapi para maling negara. Setelah membereskan kontrak dengan beberapa perusahaan asing hingga menyita aset ex-Orba, kini giliran pengemplang BLBI diburu. Awal April, beliau tancap gas membentuk Satgas BLBI yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menkeu, Menkumham, Jaksa Agung, dan lainnya. Akhirnya, para pengemplang BLBI yang tidak tersentuh di era SBY harus bertakuk lutut di hadapan hukum negara. Dari pemanggilan 22 obligor atau debitur yang tersangkut kasus BLBI, negara berhasil mengamankan uang dari 2 akun perbankan senilai 110 miliar lebih dan 5,2 juta hektar lahan. Memang nilai tersebut masih jauh dari target 48 obligor dengan total 111 triliun rupiah. Tapi setidaknya kita bisa melihat nyali pemerintah yang begitu besar dalam mengusut kasus selama yang melibatkan mafia gagap. Berkaca dari kasus Jiwasraya, memang kejaksaan berhasil mengamankan aset yang katanya triliunan, tapi mereka tidak berkutik memanggil Bakri dan nama besar lain seperti Erik dan Sadiaga. Berita pemanggilan anak cendana sendiri seperti diberitakan beberapa media mainstream, seperti dilansir dari katadata.com. Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI melaporkan sudah memanggil 19 obligor atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 1998. Sebanyak 17 obligor atau debitur sudah memenuhi panggilan. 2 diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana alias Tutu Soeharto. Kami sudah bertemu kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela, kata Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban dalam konferensi pers virtual pada Rabu 27 Oktober. Meski demikian, Rio tidak menjelaskan lebih rinci hasil dari pertemuan tersebut. Nama Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu. Pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor, yaitu PT Timor Putra Nasional atau TPN. Sementara keterkaitan Tutu Soeharto dalam utang BLBI melalui 3 perusahaan. Pertama, utang senilai 191,61 miliar rupiah melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN cabang DKI Jakarta. Kendati demikian, perseroan belum mengangsur utang tersebut. Terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kedua, Tutu terjerat utang senilai 6,51 juta dolar Amerika Serikat dan 14,79 miliar rupiah melalui PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Status utang tersebut juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat utang senilai 471,47 miliar rupiah melalui PT Marga Nurindo Bakti. Status terakhir diketahui Tutut telah melunasi 1,09 miliar rupiah dari utang tersebut. Mengutip Tempo, Tutut diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas. Kendati demikian, ia berbeda dengan Tommy. Pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan pemanggilan terbuka melalui koran dilakukan kepada obligor atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan 3 kali. Meski demikian, pemerintah masih akan terus mengejar utang mereka. CNBC Indonesia telah merangkum deretan nama yang sudah dipanggil oleh Satgas BLBI melalui media pengumuman di surat kabar media nasional. Berikut 16 rincian nama dan jumlah utang yang harus dibayarkan negara.
Pemanggilan pada 7 September 2021, Kaharudin Ongko, jumlah utang 8.187.689.404.030,94 rupiah. Pemanggilan Ongko oleh Satgas BLBI untuk menyelesaikan PKPS Bank Umum Nasional dan PKPS Bank Arya Panduarta. Pemanggilan pada 9 September 2021. 1. Obligor atau debitor atas nama Kwan Beni Abadi, kehadiran melalui video conference dari Kedutaan Besar RI di Singapura. Jumlah utang 157 miliar rupiah lebih. 2. Obligor atas nama Setiawan Harjono atau Hindrawan Sarjono, tidak hadir. Obligor dipanggil dalam rangka PKPS Bank Aspak. Jumlah utang triliunan rupiah lebih. 3. Debitur atas nama PT Era Prasadia, tidak hadir. Jumlah utang 130 miliar rupiah lebih. Dan 4. Obligor atau debitor atas nama Roni HR PT TPN, hadir memenuhi panggilan, jumlah utang 2 triliun rupiah lebih. Kemudian pemanggilan pada 15 September 2021, obligor atau debitur Sujanto Gondokusumo, Bank Darmala. Pemanggilan kedua tidak hadir, jumlah utang 904 miliar rupiah lebih termasuk piat. Kemudian obligor debitur Syamsul Nur Salim diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura, jumlah utang 517 miliar lebih. Pemanggilan pada 16 September 2021, obligor atau debitor Kwan Beni Ahadi belum hadir namun sudah ada komunikasi dengan Satgas BLBI. Kehadiran dijadwalkan ulang pada Kamis 23 September 2021 lalu. Jumlah utang 157 miliar rupiah lebih termasuk piat. Debitur PT Kobame Super Sentra dihadiri oleh Saudara Peter Dermawan, Wakil Direktur Utama. Jumlah utang 1 miliar rupiah lebih dan 2 juta dolar Amerika Serikat. Pemanggilan pada 17 September 2021, PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Rustamunaf, Inkan Warau, Nirwan Dermawan Bakri, Indra Usman Syah Bakri, Anton Setianto, debitur Bank Pute Multikarsas, jumlah utang 22 miliar rupiah lebih. PT Jaksa Koi Steel Works Ltd Tbk, jumlah utang 86 miliar rupiah lebih. PT Jaksa Steel Mega Utama, jumlah utang 69 miliar rupiah lebih. PT Jakarta Steel Perdana Industri, ex debitur Bank Global Internasional, jumlah utang 69 miliar rupiah lebih. Jumlah utang 90 miliar rupiah lebih. The One Lee, jumlah utang 63 miliar rupiah lebih. Pemanggilan pada 24 September 2021, Suyanto Gondokusumo, jumlah utang 904,47 miliar rupiah. Suyanto dipanggil dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS Bank Darmala. Kita tunggu kejutan yang dibawa Satgas BLBI di bawah komando Jokowi ke depannya. Bisa jadi dalam setahun puluhan triliun uang negara bisa dikembalikan. Selanjutnya tinggal mengusut kasus Hambalang, Bukopin dan kasus-kasus korupsi kakap hingga penyelesaian utang Lapindo. Di bawah Kementerian Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album atau lukisan, tinggal sekali sentuhan para bandit negara, langsung rontok berjatuhan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.